Perkenalkan, nama saya Cynthia Parini Saragi. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari Pancasila. Nah, Pancasila ini bukan sekedar dokumen atau ideologi yang muncul begitu saja, tetapi merupakan produk otentik dari hasil pemikiran para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila. Mereka menggali nilai-nilai yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila mencerminkan jati diri bangsa yang telah terbentuk dari berbagai pengalaman sejarah dan budaya. Tentunya ada sejarah Pancasila prakemerdekaan. Sejarah membuktikan bahwa bangsa yang kuat memiliki ideologi yang menjadi dasar bagi keberlangsungan negaranya. Seperti kata Cicero dalam kutipannya Historia Vitis Magistra, sejarah adalah guru kehidupan. Indonesia pun belajar dari perjalanan sejarah untuk menemukan identitas bangsa yang dapat menyatukan seluruh elemen masyarakat. Sebelum Indonesia merdeka, berbagai kerajaan dan suku telah hidup dengan sistem nilai yang selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila. Namun, datangnya penjajah mengubah tatanan politik dan sosial di Indonesia, memaksakan bangsa Indonesia untuk mencari dasar negara yang bisa menjadi pemersatu dan menghadapi penjajahan. Oleh karena itu, nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu dirangkum dan diformulasikan menjadi Pancasila oleh pendiri bangsa. Selanjutnya, ada sejarah Pancasila di Kerajaan Sriwijaya. Dalam aspek ketuhanan yang Maha Esa atau dalam sila pertama, Sriwijaya dikenal dengan pusat agama Buddha di Asia Tenggara, namun tetap menjunjung tinggi toleransi terhadap agama lain, seperti Hindu. Hal ini mengungkapkan bahwa masyarakat Sriwijaya telah memahami pentingnya keberagaman dan hidup berdampingan dalam harmoni. Selanjutnya, dalam aspek kemanusiaan, sila kedua, hubungan Sriwijaya dengan India dan Tiongkok tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dalam bidang kebudayaan pendidikan. Banyak pelajar dan biksu dari luar negeri yang datang ke Sriwijaya untuk belajar. Hal ini menunjukkan nilai keterbukaan dan kemanusiaan terhadap ilmu pengetahuan. Selanjutnya, dari segi pemerintahan dan ekonomi, Sriwijaya adalah negara maritim yang maju dan memiliki sistem administrasi yang terorganisir baik. Sebagai kerajaan yang mengandalkan perdagangan maritim, Sriwijaya menerapkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, mencerminkan prinsip keadilan sosial atau sila kelima. Selanjutnya, ada perjuangan melawan penjajah. Sejak bangsa asing mulai datang ke Indonesia, kekayaan alam dan Nusantara menjadi daya tarik utama bagi penjajah. Rempah-rempah, emas, dan hasil bumi lainnya menjadi komoditas yang sangat dicari, menyebabkan bangsa Indonesia menjadi sasaran eksploitasi bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris. Namun, karena kurangnya persatuan di antara kerajaan-kerajaan Nusantara, perlawanan terhadap penjajah berlangsung secara sporadis dan terpisah-pisah. Masing-masing daerah berjuang sendiri-sendiri sehingga sulit untuk mengusir penjajah secara efektif. Baru setelah munculnya kesadaran nasionalisme, bangsa Indonesia mulai memahami bahwa persatuan adalah kunci untuk mencapai kemerdekaan. Selanjutnya ada Kebangkitan Nasional 1908 dan Sumpah Pemuda. Pada abad ke-20 menjadi titik perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan. Berdirinya organisasi politik seperti Budi Utomo pada tahun 1908, Sarekat Islam dan Partai Nasional Indonesia atau PNI menandai kebangkitan Indonesia. Perjuangan yang sebelumnya bersifat fisik mulai beralih kepada strategi politik dan diplomasi dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur yang lebih terorganisir. Puncak dari semangat persatuan terjadi pada Sumpah Pemuda tahun 1928, di mana para pemuda dari berbagai Indonesia atau dari berbagai daerah berikrar satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Sumpah ini menjadi fondasi utama bagi kesatuan nasional dan memperkuat semangat bangsa yang selaras dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Selanjutnya, perjuangan bangsa Indonesia pada zaman penjajahan. Pada tahun 1942,
Jepang menguasai Indonesia setelah mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia II. Kedatangan Jepang awalnya disambut baik oleh rakyat Indonesia dikarenakan mereka mengklaim sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Barat. Namun, kenyataannya Jepang malah menerapkan sistem kolonialisme yang lebih keras. Ekspoliasi oleh Jepang menciptakan penderitaan yang sangat luar biasa bagi Indonesia, seperti kerja paksa atau romusa, pengambilan hasil pertanian secara paksa, serta penindasan terhadap masyarakat yang menimbulkan berbagai perlawanan, baik secara terbuka maupun secara gerilya. Perlawanan ini menunjukkan bahwa semangat nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila tetap hidup di bawah penderitaan. Selanjutnya ada sejarah Pancasila prakemerdekaan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya dalam sidang BPUPKI yang berisi gagasan tentang dasar negara. Dalam pidato ini, ia mengusulkan 5 sila, kemudian menjadi cikal bakal Pancasila. Namun, Soekarno juga menawarkan alternatif lain, yaitu Trisila, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan, dan Ekasila atau gotong royong. Pembahasan mengenai dasar negara sempat mengalami perdebatan panjang, terutama terkait dengan rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta yang dirumuskan pada 22 Juni 1945. Sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, karena adanya keberatan dari perwakilan Indonesia bagian timur, akhirnya 7 kata dalam rumusan ini dihapuskan, lebih inklusif bagi semua golongan. Selanjutnya ada sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Setelah